البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Al-A'lam, yaitu I'lamul Muwaqqi'in yang ketiga, muka surat yang keempat. Wa qad syara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ijaba ingkaril munkar liyahsula bi ingkarihi ma yuhibbuhullahu wa rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan kepada umat beliau diwajibkannya mengingkari kemungkaran agar dengan pengingkaran tadi dihasilkan perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan umat, kelurusan umat, keselamatan dan kebahagiaan, keberuntungan, kejayaan dan seterusnya. Juga berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Fa idza kana ingkarul munkar yastalzimu ma huwa ankara minhu wa abghadha ila Allah wa rasulih. Kemudian apabila pengingkaran terhadap kemungkaran itu mengharuskan munculnya perkara yang lebih mungkar atau lebih dibenci oleh Allah dan Rasulnya, fa innahu la yasughu ingkaruh, maka tidak boleh yang demikian itu diingkari, yaitu diingkari alanan secara terang-terangan, walaupun dengan hati tetap apa, ini adalah sesuatu yang wajib aini, fardu aini. Seperti apa? Seperti meruntuhkan candi, meletupkan tokong-tokong. Jelas ini bukan kekuasaan kita, ini adalah tanggung jawab pemerintah yang di hari kiamat mereka akan ditanya tentang banyaknya tokong yang mereka biarkan itu. Tapi untuk rakyat maka mereka tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Meletupkan sendiri-sendiri. Ini di luar kemampuan rakyat. Tayyib. Kalau ada yang berbuat itu, niscaya apa? Kemungkaran akan lebih besar lagi. Kenapa? Langsung nanti akan datang bantuan dari berbagai negara. Karena apa? Yang ini akan menceritakan, oh saya terdolimi di negeri sini, oh di sini penuh dengan rasis. Akhirnya apa? Pemerintah merasa malu. Kemudian pemerintah akan apa? Justru membuatkan tokong yang lebih besar lagi. Muslimin kehilangan uang banyak lagi nanti. Ditambah datangnya bantuan yang lebih besar lagi. Dan nanti banyak tuntutan dari pihak orang-orang kafir untuk negara-negara kafir yang dianggap besar. Untuk apa? Jaminan tidak terjadi lagi begini. Dan sebagai bentuk jaminan, buktikan bahwasanya negara Anda terbuka untuk agama tersebut. Akhirnya harus apa? Kemungkarannya jadi lebih banyak lagi. Yang semula hanya 5 patung boleh jadi berubah jadi 15 patung dan seterusnya. Memang apa? Ini bukan pengingkaran dengan cara yang tepat kalau keadaan seperti itu. Lebih baik apa? Dakwah seperti yang dilakukan Rasulullah. Tidaklah Rasulullah SAW meruntuhkan patung-patung di Baitullah kecuali setelah apa? Setelah dakwah 23 tahun, dakwah 21 tahun. Yaitu beliau meruntuhkan patung-patung tersebut adalah pada tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. 2 tahun sebelum wafatnya beliau. Dalam keadaan beliau tidak seorang-orang, tidak seorang-seorang, tidak sekedar sudah 1000, 2000 dari ahli tauhid. Kita sulit. Sekarang coba kita kumpulkan 2000 ahli tauhid di wilayah sini. Sulit cari 2000. Sementara Rasulullah SAW ketika meruntuhkan itu, beliau disertai sekitar 10.000 sahabat, betul-betul ahli tauhid. Betul-betul boleh dibilang umat sudah siap untuk itu. Sekarang nggak siap umat, betul-betul jauh dari kesiapan. Konsentrasi dari para tokoh agamanya sibuk untuk apa? Untuk berebut kerusi. Umat nggak siap untuk betul-betul apa? Mempersiapkan tauhid yang kuat. Tayyib, maka pengingkaran dengan cara yang keras macam tadi itu tidak disyariatkan. Kemudian wa in kana Allahu yubghiduhu wa yamqutu ahlah, apabila Allah membenci perbuatan tadi dan membenci pelakunya, wa hadza kal ingkari alal muluk wal wulah bil khuruji alaihim. Ini adalah seperti apa? Pola mengingkari raja-raja dan mengingkari penguasa dengan cara memberontak. Karena apa? Ini kemungkarannya akan lebih besar, darah akan lebih banyak tertumpah, keamanan akan tercabut dan seterusnya, ekonomi akan berantakan, kerugian lebih besar lagi. Akhirnya apa? Orang-orang yang
dohirnya ingin taat pada Allah, akhirnya malah dilarang semuanya nanti boleh jadi. Seperti yang di Uzbekistan ataupun di lain-lain. Fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnah. Karena yang namanya memberontak, yang namanya menggulingkan pemerintah yang berdaulat, itu adalah dasar segala keburukan dan kekacauan. Ila akhir dahar, sampai akhir zaman. Akan selalu seperti itu. Bukan pemberontakan itu menyebabkan kemudian oh sudahlah rajanya dijatuhkan atau kepala negaranya dijatuhkan, sudah nggak apa saya turun, saya mau itu aja lah jadi penjahit aja. Sudah Anda naik, sudah kemudian segalanya aman lagi. Nggak ada itu. Nggak ada kemudian terjadi penggulingan dengan aman tentram, semuanya senyum, semuanya baik hati, nggak ada. Yang ada adalah darah yang tertumpah. Penggantian seorang kepala negara boleh jadi itu harus melewati 1 juta darah 1 juta orang atau 2 juta orang, seperti kes-kes yang pernah terjadi. Pemberontakan Ikhwanul Muslimin terhadap Ali Abdullah Soleh sampai sekarang yang meninggal dari data kasar Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih dari 5 juta yang sudah meninggal. Lalu faedahnya apa sekarang? Apakah Ikhwanul Muslimin berjaya naik? Enggak jaya juga. Apakah negara tambah baik? Justru diambang ke istilahnya kelaparan total di negara Yaman. Apakah kemudian dakwah Ahlussunnah berkembang? Bahkan dakwah menjadi kacau di mana-mana, penuh dengan ketakutan. Walaupun Allah alhamdulillah masih memberikan rahmat dan belas kasihannya. Di tempat-tempat tertentu masih boleh ada pembukaan dakwah di tempat yang aman, bukan di tempat yang penuh ketakutan. Dan seterusnya, keadaan makin berat. Tayyib, itu adalah hasil dari pemberontakan. Wa qad ista'dzana sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qitalil umara alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Para sahabat, yaitu sebagian sahabat dalam dialog tersebut, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memerangi para penguasa yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Faqalu afala nuqatiluhum, apakah tidak sebaiknya kita perangi mereka? Qal la ma aqamus sholah, jangan selama mereka menegakkan sholat. Kalau sekarang walaupun dalil-dalil telah dikumpulkan, larangan lebih dari 10 dalil, ini nggak bermanfaat bagi para pemberontak dan sebagainya. Padahal pemerintah alhamdulillah walaupun punya kesalahan-kesalahan yang di seluruh dunia pun kesalahannya sama aja macam itu. Pemerintah di negara kita tetap melakukan sholat pada waktunya dan seterusnya secara umum dan sebagainya. Toh kalaupun sholat biasanya bukan langsung begitu selesai adzannya muadzin langsung penguasa-penguasa sholat, nunggu beberapa waktu. Walaupun misalkan adzannya itu tidak tepat misalkan, Insya Allah mereka iqamatnya itu sesuai dengan waktu pemerintah kepala negara itu. Karena sibuk mengurus ini itu dan sebagainya. Tayyib. Intinya adalah para sahabat sebelum berbuat mereka tanya dulu pada Rasulullah, apakah boleh begini? Maka Rasulullah mengatakan jangan kalian lakukan itu. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke 1855 dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu an. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, waqal man ra'a min amirihi ma yakrahu falyasbir wala yangzi'anna yadan min ta'ah. Barang siapa melihat dari penguasanya itu perkara yang tidak dia sukai, maka hendaknya dia bersabar dan jangan dia sama sekali mencabut tangan dari ketaatan. Yaitu baiat jangan dicabut. Jadi baiat memang kepada kepala negara, bukan baiat kepada partai pembangkang dan sebagainya. Sudah sabar aja terhadap kezaliman yang ada, tapi perbaiki akarnya, yaitu perbaiki rakyatnya, karena pemerintah ini adalah dari rakyat sendiri. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke 7054, Bukhari 7054, Muslim nomor 1849 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ila anqal, sampai Rasulullah sampai Imam Ibnul Qayyim mengatakan fa ingkarul munkar arba'u darajat, maka mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Al-ula, yang pertama, an yazula wa yakhlufahu didduh, kemungkaran itu hilang dan digantikan dengan kebalikannya. Dan ini yang diinginkan, betul-betul yang mungkar itu hilang kemudian diganti dengan berbagai perkara yang ma'ruf, khairat dan sebagainya. As-saniyah, yang kedua, an yaqil wa illam yazul bi jumlatih,
kemungkaran itu menjadi mengecil walaupun tidak hilang secara total, secara keseluruhan. Kalau tidak mampu yang pertama, maka yang kedua ini pun sudah bagus. Paling tidak kemungkaran itu mulai berkurang dan berkurang. Yang ketiga, an yakhlufahu ma huwa mithluh. Kemungkaran tadi diganti dengan kemungkaran yang semisal. Maka ini kembali ke ijtihad para ulama. Mana yang walaupun ini semisal, tapi mana yang lebih ringan dorornya atau lebih banyak manfaatnya, ini kembali ke ijtihad. Baik. Ar-rabi'ah yang keempat, an yakhlufahu ma huwa syarrun min. Kemungkaran tadi digantikan dengan kemungkaran yang lebih buruk. Fadarajati al-ulayan, maka 2 derajat yang pertama masyru'atan, itu disyariatkan. Wasalisah maudhi'u ijtihad. Adapun yang ketiga ini tempat ijtihad. Lihat dari sudut pandang ulama mana yang lebih banyak manfaatnya kalaupun kemungkarannya itu semisal. Warabi'ah muharramah, yang keempat adalah diharamkan. Ternyata kemungkarannya lebih banyak, lalu untuk apa kalau seperti itu? Baik. Fa idza ra'aita ahlal fujur, maka apabila engkau melihat pelaku kejahatan fujur, itu artinya adalah yang merobek tabir keagamaan, namanya penjahat secara mudahnya, al fujur, kejahatan. Wal fusuk, pelaku dosa besar. Yal abu nabi satron, bermain catur. Kana ingkaruha alaihim, mengingkari mereka, mengingkari perbuatan bermain catur kepada mereka, min adamil fiqhi wal basirah, itu menunjukkan tidak adanya fikih dan basirah. Maksudnya bagaimana? Main catur ini jauh lebih ringan, tidak sampai tidak sampai merugikan orang lain. Sudah biarkan mereka sibuk main catur, setiap kali kalah, yang ini penasaran, coba lagi. Yaitu mereka disibukkan dengan ini, itu lebih ringan daripada namanya mereka orang jahat. Kalau dihentikan main catur, tangan mereka akan cari mana yang lebih membahayakan lagi. Baik, ini yang dikatakan bukan fikih kalau orang yang berbuat jahat sedang main catur itu kita ingkari, biarkan. Adapun kalau orang yang baik main catur, kita ingkari, kita ingatkan, kita sedarkan dan sebagainya. Illa idza naqaltahum minhu ila ma huwa ahabbu ilallah wa rasulih. Kecuali kalau engkau pindahkan mereka dari main catur kepada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ka ramyin nasyab. Ka ramyin an-nishab, seperti melontarkan panah-panah itu, yaitu perlombaan memanah, itu lebih faedah. Wa sabqil khail, perlombaan berkuda, jayid, ini berfaedah. Prakteknya nanti kalau sudah pandai main panah, diajak ke kebun, kita cari itu binatang-binatang yang merugikan, coba dipanah. Atau kalaupun sudah nggak ada lagi biawak, tidak ada binatang membahayakan, itu tolong ditembaki dan dipanah itu petai-petai yang tinggi-tinggi itu, biar jatuh. Itu faedah menembak petai. Baik, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Adapun kalau ternyata kemungkaran lebih besar, ini enggak ada gunanya kita hentikan kemungkaran pertama dengan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya adalah kita ingin membunuh nyamuk yang sedang menggigit kita, tapi bunuhnya gimana? Kita tembak nyamuk itu. Tangan kita yang berlubang nanti. Baik. Intaha mulakhasan. Wa qala ba'dhum, ini wallahu alam, ana tidak mendapatkan namanya. Wa man azala mungkaran bi angkara ka ghasilil haidhi bi bauli aghbara. Tertulis aghyara tapi seringnya adalah aghbara. Barang siapa menghilangkan kemungkaran dengan yang lebih mungkar, maka dia itu seperti orang yang mencuci darah haid tetapi dengan kencing aghbara. Wa alam aghbara, ana belum tahu ini. Darah haid najis, tapi kalau dicuci dengan kencing ini maksudnya adalah lebih najis lagi, nggak boleh. Cuma anak belum tahu akbar. Wa qala Nawawi dalam syarah Sahih Muslim yang kedua, muka surat 23, rahimahullah, summa innahu ya'muru wa yanha man kana aliman bima ya'muru bih wa yanha an. Kemudian
Yang memerintahkan dan yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran adalah orang yang alim terhadap apa yang dia perintahkan dan alim terhadap apa yang dia larangkan. Wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi syai', dan ini berbeza-beza sesuai dengan perbezaan perkara tersebut. Fa in kana minal wajibatiz zahirah, kalau itu termasuk kewajiban yang jelas, wal muharramatil masyhurah, dan keharaman yang sudah terkenal, kasolat, wasyam, wazina, wa nahwiha, dan yang seperti itu, fakullul muslimin ulama'u biha, maka seluruh muslimin adalah ulama tentang masalah-masalah tadi. Jelas orang paham masalah apa? Haramnya khamar, maka setiap muslim wajib untuk dan boleh untuk mengingkari orang yang minum khamar. Wa in kana min daqaiqil af'ali wal aqwal, adapun kalau dia termasuk perbuatan yang sangat rinci atau ucapan yang sangat mendetail, wa ma yata'allaqu bil ijtihad, dan perkara yang terkait dengan ijtihad, lam yakun lil awami madkhalun fi, orang awam tidak ada jalan untuk masuk ke situ. Ini bukan bidangnya orang-orang awam. Wala lahum inkaruh, dan mereka tidak punya hak untuk mengingkari. Mengingkari apa? Sementara mereka tidak tahu itu mungkar atau ma'ruf. Bal dzalika lil ulama, bahkan itu adalah hak para ulama. Intaha. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.